hewan nih, Mah. Betul, Nak. Kali ini temanya tuh tentang hewan peliharaan. Oh, kalau itu gampang, Mah. Aku bisa tamatin dengan mudah. Kamu jangan kepedean dulu. Ingat, teman-teman kamu kan pecinta binatang. Jadi bisa aja mereka lebih unggul daripada kamu. Tapi kan aku peringkat 1, Mah. Jadi nggak mungkin kalah lah. Iya sih, untuk pengetahuan bisa aja lebih banyak kamu daripada mereka. Ya udah, Mama bakal percayain ke kamu. Iya, Mah. Tapi aku nggak mau jalanin kalau nggak ada imbalannya. Iya, kalau kamu berhasil nebak 5 nama hewan, maka 1 permintaan kamu bakal dikabulkan. Wah, makasih, Mah. Kalau gitu aku harus mikir dari sekarang, kira-kira aku harus minta apa ya? Jalanin aja dulu, baru mikir. Hewan pertama yang harus gue tebak, ada 6 kaki, warnanya hitam dan merah, terus punya antena. Waduh, itu hewan apa? Ibu tambahin lagi deh, cluenya itu pekerja keras. Emangnya ada hewan yang kerja, Bu? Kok lucu banget sih? Ada dong, hewan juga bisa kerja kali. Udah, sekarang kamu harus tebak. Ya udah, Bu, kalau menurut saya itu jawabannya sih semut. Wih, nah gitu dong berhasil. Nanti bantuin saya lagi ya, Bu. Soalnya jadi gampang karena dibantuin. Tidak bisa. Tugas saya hanya membantu yang pertama dan sisanya itu tugas kamu. Walaupun saya bayar, Ibu juga nggak mau. Ya nggak mau lah, saya tuh nggak mau disogok. Ya udah deh kalau gitu. Gue harus percaya sama diri gue sendiri kan. Tebak hewan yang kedua, reptil. Waduh, apa maksudnya tuh? Reptil itu binatang melata. Tapi gue masih nggak ngerti melata itu maksudnya gimana. Coba lo jelasin. Melata itu kayak gini loh. Ya ampun, lo lulus SD nggak sih? Ya maaf, gue kan emang kurang pengetahuan tentang hewan kayak gini. Ya udah, cepet lo tebak. Kalau kayak gini berarti ular ya? Loh, kok nggak ada reaksi sih? Jadi maksudnya salah apa bener? Kalau nggak ada reaksi berarti lo kurang nyebutinnya. Coba sebutin 2 lagi. Oh, kurang. Ya udah kalau gitu cicak, iguana. Yeay, tuh kan. Selamat ya, lo udah tebak 2 nama hewan. Sekarang tinggal 3 lagi. Nanti gue mau minta kekayaan yang unlimited deh. Kalau gue mau minta dinikahin sama miliuner. Guys, permintaan kalian apa nggak berlebihan tuh? Enggak lah, Vel. Kita itu kan cuma dikasih 1 permintaan, makanya kita harus memanfaatkan dengan baik. Bener tuh kata Tiara, kalau nggak kayak gini kita rugi lah. Kalau gue masih belum mikirin sih bakal minta apa. Mending lo nggak usah pikirin, soalnya lo nggak bakal dapet kesempatan itu. Iya, karena yang akan jadi juara adalah gue dan Tiara. Nggak ada batasannya, siapapun yang lolos bakal dapat 1 permintaan itu. Feli, tunggu apa lagi? Kamu kan harus les. Hari ini aku nggak usah les ya, Mas, soalnya nanti fokus aku malah kebagi lagi sama tebak hewan ini. Oh iya, kamu kan lagi ikut tebak hewan. Kalau gitu Mama biarin aja deh kamu bolos. Wih, makasih banyak ya, Ma. Wah, sekarang aku harus tebak hewan yang bertelur dan bernyanyi di pagi hari, Ma. Hah? Ciri-cirinya cuma itu doang? Banyak sih. Ada tambahan clue, katanya kakinya 2. Ya udah, kamu buruan tebak, keluarin semua yang ada di pikiran kamu sebelum waktunya habis. Mungkin ayam? Wih, bener. Baguslah bener, tadinya Mama kira jawabannya tuh burung. Anakku, Mama dapat bocoran, katanya yang ketiga ini akan menjadi yang terakhir dan yang paling sulit. Dan kalau kamu salah, kamu akan langsung dipenjara. Astaga, masa sih sampai segitunya, Mah? Aku jadi takut loh. Ya udah, yang penting sekarang kamu tebak dengan benar dan fokus terhadap cluenya ya. Iya, Mah, aku harus tebak hewan. Hah? Tara! Hah? Apa hubungannya mainan itu sama kamu punya anak atau enggak, Dek? Jelas ada hubungannya dong, Kak. Ini artinya hidup aku masih penuh dengan mainan dan aku mustahil punya anak kan? Masa? Oh iya bener, jumlah anaknya 0. Habis gue bilang langsung berubah lagi jadi loading. Ini aneh. Tuh, makanya kakak jangan nuduh dan seuzon sama aku, Kak. Ya udah, gimana kalau kita ke panti asuhan tempat kamu sebelumnya buat tanya-tanya berkas kamu? Buat apa? Semua berkas aku kan udah dibakar. Dibakar? Kalau sampai bener-bener dibakar, itu artinya dia sengaja menghilangkan bukti kan? Dunia anak mencurigakan. Bukan buat nyembunyiin sesuatu kok, Kak. Maksud aku tuh berkas-berkas yang ada di sana tuh pada kebakar karena panti asuhannya pernah kebakaran. Feli, kalau kamu punya masalah sama kekuatan kamu, tinggal konsultasi sama ibu aja ya. Jumlah anak ibu 1, ini artinya kekuatan saya nggak rusak. Lah, emangnya ada masalah apa sih, Feli? Semua orang saya lihat tuh normal-normal aja, Bu, jumlah anaknya. Tapi aneh, punya adik saya itu loading mulu. Hah? Apa kamu bilang loading mulu? Artinya apa, Bu? Buruk atau baik ya? Karena ini terjadi sama adik kamu, jadi saya kayaknya nggak bisa kasih tahu deh, soalnya kan kamu keluarganya sendiri. Enggak, Bu, dia tuh baru diadopsi sama mama saya dari panti asuhan. Taga, pantas saja, namanya Hani bukan? Iya bener, Bu, kok ibu bisa kenal? Yang namanya Hani itu emang terkenal misterius, Vel. Hah? Kayaknya saya harus telusurin lebih dalam deh. Ih, kesel. Kenapa sih dia harus ganggu anak gue? Siapa yang ganggu anak lo, Ti? Murid baru di sekolah ada gue, namanya tuh Hani. Astaga, Hani? Itu mah ada baru gue, baru diadopsi sama nyokap kemarin. Dia itu udah ngebikin kepala anak gue tuh terbentur sampai masuk IGD. Seriusan lo? Terus apa lagi? Terus ya, yang lain tuh lagi main tapi dia malah menjauh dari semua orang. Oh, gitu ya? Hah? Jumlah anak lo jadi 0, Ti? Mana mungkin? Lo kan tahu sendiri kalau gue tuh punya anak, tapi anaknya di IGD. Ih, ada telepon. Halo? Apa? Anak saya meninggal? Waduh,
gue nggak ikut-ikut deh. Aduh, perutku sakit. Oh, itu mah karena kamu salah makan doang. Tapi ini melilit-lilit, Kak. Aduh. Dek, itu darah netes dari celana kamu. Hah? Dek. Hah, jumlah anaknya 1. Ya ampun, Feli, kamu apain adik? Kita harus bawa dia ke rumah sakit secepatnya. Mama, tapi mah. Udah, gak ada tapi-tapian. Adek kamu itu emang ada penyakit. Tapi mama juga gak tahu penyakitnya tuh apa. Pokoknya kita harus bawa ke rumah sakit sekarang. Iya, Ma. Aku bakal panggil ambulan ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama adik kamu akan mama salahkan. Loh, kok gitu sih, Mah? Iya, karena kan dia tuh masih kecil dan sekarang anak mama juga 2, bukan cuma kamu doang. Tapi aku beneran gak ada apa-apain dia, Mah. Kan cuma ada kamu yang di depan dia, jadi bisa aja kamu kan yang mencelakakan dia. Ih, kenapa sih aku jadi dituduh? Punten, kalian walinya Hani ya? Iya, saya mama barunya. Hani itu memang sering ke rumah sakit ini untuk konsultasi mengenai kandungannya. Maksudnya kandungan apa ya, Dok? Hani itu kan udah hamil sebanyak 100 kali. Saya tahu karena dia selalu kontrol sama saya. Tapi anaknya nggak pernah ada yang selamat. Apa? Loh, Mama? Ih, gimana sih maksudnya, Dok? Masa anak umur 8 tahun bisa hamil sebanyak itu? 8 tahun? Enggak, Hani ini kan umurnya udah 40 tahun. Apa? Aduh, udah kalau kayak gitu yang paling bener kamu tetap jadi anak mama ya, Feli. Mama nggak akan adopsi lagi. Mama kapok. Ih, gagal lagi gue di keluarga ini. Buat sakit. Waduh, ini dosa nggak sih? Itu artinya non hoki, makanya non harus selesain sampai habis terus dapat imbalan 1 kuadriliun. Waduh, 1 kuadriliun kan cukup untuk sampai 7 turunan, Pak. Makanya non ikut aja. Nanti kalau non berhasil bisa-bisa gaji saya juga naik loh, non. Bapak untung. Kalau saya buat sakit orang bisa-bisa saya masuk neraka, Pak. Non tenang aja, karena ini disuruh sama sistem jadi nggak akan terhitung dalam dosa. Oh ya udah kalau gitu gasken, Pak. Yang pertama saya harus buat sakit. Pak Satpam? Oh gampang, non. Non tinggal kasih saya minuman itu loh. Oh ini ya, Pak. Nih, saya minum dulu ya. Waduh, Pak Satpam, jangan-jangan meninggoy lagi. Yang penting gue udah berhasil buat dia sakit kan. Selanjutnya gue harus buat sakit. Ih, kok masih belum muncul? Ya ampun, sabar kali. Buat sakit itu kan munculnya tiap 2 jam sekali aja. Ya ampun, udah kayak kasih susu ke bayi aja. BTW, ibu tahu dari mana kalau saya lagi jalanin buat sakit ini, Bu? Iya tahu lah. Soalnya kan saya temenan sama sistem. Hah, sistem punya teman? Jangan-jangan sistem itu manusia ya? Ya udahlah, kamu nggak usah ngira-ngira gitu. Yang penting kamu lanjutin dan dapetin imbalannya. Iya, Bu. Saya harus buat sakit, Bu Risma. Itu kan ibu. Ya udah kalau gitu, saya harus buat sakit gimana ya? Saya rasa kamu nggak perlu effort. Hah? Loh, kok tiba-tiba berhasil padahal saya nggak ada ngapa-ngapain, Bu? Itu yang namanya magic. Well, saran gue lo jangan deket-deket sama Bu Guru deh. Emang kenapa, Kay? Bu Guru itu baik loh. Barusan dia bantuin gue buat selesain buat sakit ini. Hah? Lo ikut buat sakit? Pantes saja Bu Guru tuh kelihatan sayang banget sama lo. Emangnya kenapa, Kay? Bu Guru itu punya maksud tersembunyi. Gue tahu karena udah ada pengalaman. Ada pengalaman? Oh, jangan-jangan ada sangkut pautnya sama kematiannya Tiara ya? Bener, sebelum Tiara meninggalkan dia ikut buat sakit ini. Wah, kalau gitu mulai sekarang gue harus was-was. Makasih ya infonya, Kay. Semoga yang selanjutnya orang yang gue deket deh, jadi gampang kan buat sakitnya. Hah, Della. Kalau Della mah gampang, soalnya kan dia baru kehilangan Tiara tuh. Woi Della, tuh cicak. Ya ampun, Vel, lo ngagetin gue aja. Itu kan cuma ikat rambut, bukan cicak. Aduh, sekarang suhu tubuh gue makin demam nih. Ya, soalnya kalau dikagetin itu orang bisa tambah sakit loh. Saran gue mending lo berhenti deh sebelum bernasib kayak si Tiara itu. Alah, nggak perlu sangkut-sangkutin sama pengalamannya Tiara. Gue ya gue, lo nggak usah trauma gitu. Tapi Vel, udahlah, apapun yang terjadi gue bakal tetap ikut dalam buat sakit ini. Ya udah deh, semoga beruntung ya buat 6 orang sakit. Udah pasti gue bakal buktiin kalau Tiara itu bukan meninggal karena buat sakit ini. Ini artinya gue harus lanjut 3 lagi kan? Nah, ya ampun, Mama baru tahu kalau kamu ikut dalam tebak sakit. Kamu harus batalin sekarang juga ya. Nggak bisa, Ma, aku nggak rela. Soalnya imbalannya itu 1 kuadriliun cukup untuk kita semua, bahkan sampai 7 turunan. Astaga, kamu tuh dibilangin jangan bandel karena kan kita udah ada pengalaman sebelumnya. Karena kasusnya Tiara. Alah, Mama jangan salahin buat sakit ini. Tapi nak, orang-orang tuh memang bilang begitu. Masa sih? Tapi aku masih mau jalanin, Ma. Selanjutnya aku harus buat sakit. Tiara kan udah meninggoy. Kamu harus buat sakit Tiara. Mampus, kita harus keluar dari kota ini sekarang juga. Kita harus lari. Ma. Loh, bukan cuma Mama yang keluar dari kota ini, tapi semua warga. Mampus gue, kenapa mereka pergi ya? Hah, kebaikan? Ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang jadi pergunakan baik-baik. Oke, kalau gitu aku bakal lihat punya Mama dulu deh. Pasti kebaikan Mama rendah kan, soalnya Mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Hah? Ya nggak mungkin lah, Mama udah perbanyak kebaikan. Mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh, ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya, Mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan Mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemukan.
temenin lah, nak. Iya, benar juga sih. Woi Kesha, persentase kebaikan lo. Hah? Jangan lihat Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo, lumayan banget. Oh, gue tahu kenapa bisa setinggi itu. Karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Kesha. Lah, malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Della. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara tunggu dulu. Aduh apaan sih Vel, jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan. Kalau gitu kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Hah? Oh ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh kok lo bisa dapet pelindung? Emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh Vel terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan. Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang. Ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya, saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Hah? Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok satu orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu, mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya, bener juga. Iya udah kalau gitu, cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? Hah? 70%? Saya itu orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Ya udah Bu, siap, laksanakan. Della, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat persentase kebaikan lo berapa. Hah? Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan cuma 20%. Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh, dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi. Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo. Sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1.